Gelaran piala paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara akan bergulir dalam hitungan hari lagi. Setiap negara yang berpartisipasi sudah mempersiapkan kejuaraan ini dengan maksimal. Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini juga sedang mempersiapkan skuad, namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sinteyong menurunkan skuad timnas U22 tahun untuk mengikuti Piala AFF. Lalu apa alasannya? Bagi para pendukung timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Piala AFF adalah piala yang mempertandingkan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Piala ini diadakan setiap 2 tahun sekali di akhir tahun. Piala AFF pertama dilaksanakan di tahun 1996. Saat itu bernama Piala Tiger. Bernama Piala Tiger karena menyesuaikan dengan sponsor. Setidaknya Piala AFF sudah 3 kali berganti nama menyesuaikan dengan sponsor, yaitu Piala Tiger, Piala Suzuki AFF, dan yang terbaru bernama Piala Mitsubishi Electric ASEAN. Tercatat di Piala AFF hanya terdapat 4 negara yang pernah menjadi juara, yaitu Thailand dengan 7 gelar juara, Singapura 4 gelar juara, Vietnam dengan 2 gelar juara, dan Malaysia yang meraih 1 gelar juara. Sementara Indonesia hanya pernah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Pernah di beberapa kesempatan timnas Indonesia hampir menjadi juara, salah satunya di tahun 2010 yang saat itu sedang dalam kondisi terbaik. Sayangnya momentum tersebut tidak bisa dimaksimalkan oleh timnas Indonesia yang harus menderita kekalahan atas rival abadi Malaysia di partai final. Timnas Indonesia selalu menurunkan skuad terbaiknya di berbagai kesempatan Piala AFF. Akan tetapi nasib baik tidak pernah datang kepada Indonesia. Rasanya timnas Indonesia tidak pernah berjodoh dengan piala paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini. Keputusan mengejutkan justru diambil oleh STY yang tidak menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024 dan lebih memilih menurunkan skuad U22 dengan 3 pemain senior atau di atas 22 tahun. Berbeda dengan para rival yang lain, contoh saja Vietnam yang mempersiapkan Piala AFF ini dengan melakukan training camp di Korea. Vietnam sangat serius menghadapi Piala AFF. Selain itu, Malaysia juga melakukan hal yang sama. Meski banyak pemain dari JDT yang tidak ikut bergabung, namun timnas Malaysia menurunkan skuad seniornya dan terlihat terdapat beberapa nama pemain naturalisasi. Juara Piala AFF terbanyak Thailand juga memanggil para pemain terbaiknya. Meski pada edisi kali ini Thailand tidak diperkuat oleh Teratom Bunmatan, Chanatip, Elias Dullah, dan Supacai Daidet, namun Thailand tetap menurunkan skuad seniornya, bukan skuad di bawah 22 tahun. Lalu, mengapa timnas Indonesia menurunkan skuad di bawah 22 tahun? Jawabannya adalah karena timnas Indonesia sedang fokus yang lain. Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Penampilan timnas Indonesia saat ini juga terbilang impresif. Oleh karena alasan tersebut, timnas Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia dibandingkan dengan Piala AFF. Mayoritas pemain timnas Indonesia senior juga bermain dan tersebar di beberapa klub Eropa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Piala AFF ini dilaksanakan tidak bertepatan dengan FIFA Matchday. Jadi, kecil kemungkinan para pemain yang bermain di Eropa dilepas oleh klub yang mereka bela. Apalagi pemain yang bermain reguler di klubnya, seperti J.H. Yes, Kevin Dix, Calvin Verdong, bahkan Mas Hilgers. Akan sangat lucu jika dipanggil hanya untuk Piala AFF. Alasan lain kenapa menurunkan skuad 22 tahun adalah kompetisi domestik Liga 1 juga tidak libur saat Piala AFF berlangsung. Jadi sulit rasanya untuk klub mengizinkan pemain bermain di Piala AFF di saat lagi dibutuhkan oleh klubnya. Selain itu, alasan utama adalah untuk regenerasi. Saat ini Martin Paes yang sedang libur dan tidak ada jadwal pertandingan tetap tidak dipanggil masuk ke dalam skuad AFF. Ini membuktikan bahwa STY berfokus untuk regenerasi skuad timnas Indonesia. Piala AFF juga bisa menjadi ajang menemukan pemain yang bisa berpotensi memperkuat timnas Indonesia senior. Saat ini timnas Indonesia sudah memanggil 33 nama untuk melakukan training camp di Bali. Setidaknya ada beberapa nama pemain senior yang dipanggil, seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Marcelino. Kedua nama pertama sepertinya akan sulit dilepas oleh klubnya. Sementara Rafael Struijk baru diizinkan oleh klubnya ketika timnas Indonesia mampu lolos ke semifinal. Sedangkan Marcelino mendapatkan lampu hijau dari klubnya untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF. Selain itu, timnas Indonesia juga masih akan diperkuat Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan yang akan menjadi pembimbing bagi para juniornya. Menurunkan skuad muda justru akan lebih bermanfaat dan juga bisa mempersiapkan Piala Asia U22 tahun dan SEA Games. Jika negara lain menurunkan skuad utama karena prioritas yang berbeda, mereka juga membentuk tim guna mempersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia. Bagi mereka, Piala AFF sangat penting karena untuk membentuk kerangka tim. Sedangkan timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Asia. Jadi saat ini prioritas timnas Indonesia bukan AFF, melainkan kualifikasi Piala Dunia. Karena timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos secara langsung ke Piala Dunia. Keputusan STY menurunkan skuad U22 tahun harus kita dukung demi kemajuan timnas Indonesia. Apapun hasilnya, layaknya kita dukung meskipun target yang diucapkan STY adalah lolos ke final.
Semoga timnas Indonesia bisa bermain dengan baik.